Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani pada pembahasan ikatan kovalen kelas 10. Ikatan kovalen itu terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Penggunaan bersama pasangan elektron beda dengan ikatan ion. Kalau ion kemarin itu kan terjadi karena serah terima elektron. Nah, kemudian ini ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non logam dengan non logam. Ya, kalau ikatan ion kemarin dari unsur logam dengan non logam. Ya, kita kasih contoh di sini, misalkan H2. Ya, bagaimana pembentukan H2? H2 itu nomor atomnya 1, berarti elektron valensinya kan 1. Ya, kita gambarkan ini hanya Lewisnya seperti ini. Nah, ini kita bagaimana biar stabil, penggabungannya bagaimana agar stabil, maka seperti ini. Yang sini ini duplet, yang ini juga sudah duplet. Nah, ini ikatan sepasang seperti ini nih, ikatannya ikatan tunggal ini nanti ya, ikatan tunggal ya, ikatan tunggal. Nah, gambar ini namanya struktur Lewis. Nah, ini bisa kita gambarkan atau seperti ini, ikatan tunggalnya kan kelihatan nih. Ini namanya struktur molekul. Atau H2. Nah, ini H2 ini namanya rumus molekul. Dari sini bisa dipahami ikatan kovalen ya, pembentukannya bagaimana. Kemudian kita ke berikutnya. Ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Tunggal itu terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Rangkap 2 itu terjadi akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron. Kalau ikatan rangkap 3 terjadi karena penggunaan bersama 3 pasang elektron. Nah, kemudian digambarkan dengan sepasang elektron ya, nanti digambarkan dengan sepasang elektron atas satu garis lurus. Ini digambarkan dengan 2 pasang elektron atau 2 garis lurus. Dan yang ikatan rangkap 3 nanti digambarkan dengan 3 pasang elektron atau 3 garis lurus. Nah, contohnya itu Cl2. Cl itu kan 17 ya, konfigurasi elektronnya 287. Nah, 7 itu kalau kita gambarkan elektronnya 7, bagaimana terbentuknya itu seperti ini. Ini Cl, ini Cl. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Ya. Ini oktet. Ini juga oktet. Kalau kita gambarkan jadinya Cl, Cl. Nah, ini kan namanya ikatan kovalen tunggal. Kan ini 1 kan. Nah, ini ikatan kovalen tunggal. Kemudian
ikatan rangkap 2 itu contohnya oksigen O2 ya. O itu kan 8 nomor atomnya, berarti kan 2, 6. Bagaimana posisinya biar stabil? Ini 0, ini oksigen, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung di sini berapa? 8 oktet, yang ini juga 8 oktet. Berarti gambarnya kita gambarkan dengan garisnya, ikatannya akan kelihatan kalau ini ikatan rangkap 2. Ini kan ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan rangkap 3 contohnya N. N itu nomor atomnya 7. Berarti 2, 5. Ini N, ini N. 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini jumlahnya berapa? 8. Yang unsur N yang satunya jumlahnya atom N sebelahnya 8 juga, kan oktet. Sehingga ini ikatan rangkap 3 karena ini ada 3 pasang. Oh, ini N ya, maaf. Ini N. Oh, maaf. Kita hapus dulu. Ya, karena ini N, nah 3 seperti ini. Ini ikatan rangkap 3. Bisa dipahami ya, dari ikatan tunggal rangkap 2, rangkap 3. Next, berikutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terkenal juga dengan ikatan datif atau ikatan semipolar. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini terbentuk jika elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, contohnya BF3 dengan NH3 ya. BF3 dengan NH3 itu akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Contohnya BF3 dengan NH3. B itu kan 5. Berarti kan 2, 3. F itu 9. 9 itu berarti 2, 7. Ya. Kemudian N-nya itu 7 ya, berarti 25, H itu 1. Gini ya. Kalau kita gambarkan BF3 itu seperti ini. Ini B, tadi kan 3 ya. Berarti 1, 2, 3. F-nya itu 7. Ya, ini nanti ginian 7. Tidak usah saya gambar semua ya. Ini F-nya 7, udah paham ya? 7 kan nanti di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini enggak usah saya ini semua, biar gini biar kelihatan lebih jelas. Kemudian plus N. N itu 5 ya. N itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. H itu kan 1 ya. H itu 1. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, maka ini nanti akan ini gabung. Ini kan ada yang ini namanya PEB. PEB, pasangan elektron bebas. Namanya pasangan elektron bebas. Nah, kalau seperti ini nanti namanya PEI.
yang ada ikatan. PEI. PEI itu apa? Pasangan elektron ikatan. PEI itu pasangan elektron ikatan. Ya. Ini nanti akan jadi apa? Akan jadi seperti ini. Ini B nya tadi. Terus kemudian ini yang dari N. Ini H. Nah, dari sini kan kelihatan ini elektronnya kan dari N, maka akan elektronnya ini kan sudah stabil semua ya lah, tetapi elektron ini hanya dari N lah, itulah namanya ikatan kovalen koordinasi. Sehingga kalau kita gambarkan strukturnya akan seperti ini. Nah, karena dari N maka ada tanda panah. Ikatannya kasih tanda panah karena elektronnya dari N. Nah, yang seperti inilah namanya ikatan kovalen koordinasi. Ya, ini juga ini sama ikatan kovalen koordinasi. Jadi dikasih tanda panah ya, elektronnya berasal dari mana menuju kemana itu. Dari sini bisa dipahami ikatan kovalen koordinasi. Kemudian kita lanjut ikatan kovalen polar dan non polar. Ikatan kovalen polar itu adalah ikatan antar atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegativitas. Ya, ini mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Kalau ikatan kovalen non polar itu ikatan antar atom yang tidak memiliki perbedaan. Ya, ini tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Ya. Ikatan kovalen polar itu contohnya HCl. Ini HCl, HBr, H2O seperti ini. Ya, sedangkan contoh dari ikatan kovalen non polar contohnya H2, CH4, BF3 gitu. Nah, kalau kita gambarkan HCl ini kan seperti ini. Ini H, ini Cl gitu kan. Terus kemudian H2O itu kita gambarkan seperti ini ya. Ini H, ini O, ini H. Di sini seperti ini. Kalau H2 ini kan seperti ini katanya. CH4 itu seperti ini. Ya. Kemudian BF3 itu seperti ini. Ini HBr tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bahas satu-satu. Kepolaran senyawa ditentukan oleh apa? Jumlah momen dipol. Nah, kalau jumlah momen dipolnya 0 ya, 0 itu non polar. Jumlah momen dipolnya 0 itu non polar. Kalau jumlah momen dipolnya itu lebih besar dari 0 itu polar. Kemudian bentuk molekul. Kalau bentuk molekulnya simetris, nah seperti ini CH4, ini kan simetris ya, itu non polar. Kalau asimetris seperti HCl, HBr seperti ini polar. Kemudian molekul yang terdiri atas dua buah atom, nah kedua atomnya sejenis. Kalau sejenis itu non polar seperti H2 kayak gini ya, H2, O2 itu namanya sejenis. Ya, seperti H2 itu non polar ya. Kemudian kalau tidak sejenis itu seperti HCl kayak gini, ini polar. Kemudian molekulnya yang terdiri atas 3 atau lebih atom ya. Kalau atom punya PEB lah seperti H2O ini kan punya PEB pasangan elektron bebas, itu polar seperti H2O seperti ini.
ya. Nah, ini polar. Atom pusat tidak punya PeB itu non polar seperti CH4 seperti ini. Ini kan tidak punya PeB ya. Ini non polar. Dari sini bisa dipahami ya. Kalau simetris itu polar ya, ini simetris itu ya HH. Ini seperti ini. Kalau asimetris yang polar itu seperti HCl ya. Sama ya. Dari sini bisa dipahami ya. Kita ke penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet berarti dia itu tidak ini, apa itu jumlahnya itu elektron yang digunakan itu tidak oktet, jumlah 8 atau 2, jadi menyimpang seperti Be seperti ini. Ini Be ini kan yang digunakan hanya berapa elektron ini. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 seperti ini kan. Nah, ini kan hanya 4 saja. Seperti ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan cuma 6 ya. Ini senyawa yang tidak mencapai oktet. Kemudian senyawa dengan contoh elektron valensi ganjil. Nah, ini kan 1. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah ini kan hanya 7 ini di sini. N-nya kan ganjil. Kemudian penyimpangan kaidah oktet atau duplet yang lain, senyawa dengan oktet berkembang. Nah, PCl5 ini kan lebih dari 8. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan ini ya SF6 ini ada 12, dan ClF3 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba cuma ada 6. Ini namanya penyimpangan aturan oktet atau duplet. Kemudian dari semua ini semoga bisa dipahami. Saya ada quote, dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Setiap saat kita berada, kita harus memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dari B.J. Habibie. Silahkan kalian like, subscribe dan share ke teman-temannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.